Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 2, Desa Sapi Hijau. Di episode awal, kehidupan keluarga Hanli sangat miskin. Oleh karena itu, dia harus mengikuti ujian untuk menjadi murid sekte. Hanli pun akhirnya meninggalkan keluarganya mengikuti paman ketiganya ke kota. Tempat tinggal Hanli dikatakan sebagai sebuah kota kecil, tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah desa besar bernama Desa Sapi Hijau. Hanya mereka yang tinggal di wilayah pegunungan dan penduduk asli, tanpa pengetahuan dunia luar yang menyebutnya kota sapi hijau. Satu-satunya alasan mengapa Hanli tahu tentang ini adalah karena dia telah diberitahu oleh Paman Xiang, yang telah bekerja sebagai penjaga gerbang selama lebih dari 10 tahun. Desa Sapi Hijau bukan kota yang sangat besar, jadi hanya ada satu jalan utama, yang dikenal sebagai Jalan Sapi Hijau, yang membentang dari perbatasan timur hingga barat kota. Hanya ada satu kedai minuman di kota, yang terletak di ujung barat kota. Untuk pedagang keliling yang tidak ingin tidur di luar, kedai ini adalah satu-satunya solusi. Kedai ini sekaligus merangkap penginapan. Hanya ada satu jalan untuk gerbong di bagian barat kota Sapi Hijau. Jalur itu membentang dari gerbang desa, dari kedai penginapan sampai restoran wangi musim semi. Restoran ini satu-satunya tempat lain di mana orang akan berkunjung selain ke kedai penginapan. Restoran wangi musim semi sama sekali tidak besar dan sebenarnya cukup kuno. Namun karenanya, properti ini memiliki pesona tertentu yang menarik bagi banyak pelancong. Setiap siang hari, selalu banyak kerumunan orang yang datang, membuat restoran itu tak henti-hentinya dibanjiri pelanggannya. Seorang lelaki berjanggut dengan wajah bundar muncul dari kereta, bersama seorang anak laki-laki kecil yang tampak berusia sekitar belasan tahun. Mereka berdua masuk ke restoran dengan lagaknya. Semua pelanggan tetap mengenal betul siapa pria gemuk ini. Dia adalah pemilik restoran wangi musim semi ini, Han Gemuk. Anak laki-laki itu, bagaimanapun bukanlah seseorang yang mereka kenal. Oleh karenanya para pelanggan tetap restoran mulai bertanya, "Tetua Han, bocah laki-laki ini sangat mirip denganmu. Mungkinkah dia itu seorang anak dari pelacur yang bersama dengan kamu?" Seseorang bercanda. Saat lelucon itu diucapkan, pelanggan di seluruh restoran itu tertawa sampai terbahak-bahak. Apa pula? Ini adalah putra dari abang kandung saya, keponakan saya sendiri. Tentu saja dia akan terlihat seperti saya, kata Han Gemuk dengan bangga bukannya marah. Dua ini bepergian selama 3 hari penuh tanpa istirahat, sebelum akhirnya tiba di kota. Mereka adalah Hanli dan paman ketiganya, yang dikenal sebagai Han Gemuk oleh penduduk kota. Han Gemuk menyapa beberapa pengunjung tetapnya, sebelum membawa Hanli ke belakang restoran, dan mengantarkan Hanli memasuki halaman terpencil. "Xiaoli, kamu harus beristirahat di sini untuk sementara. Ketika saatnya tiba untuk ujian murid dalam, saya akan menghubungimu. Untuk saat ini, paman harus pergi untuk melayani beberapa pelanggan tetap." Han Gemuk menunjuk ke ruang samping di halaman dan dengan ramah memberi isyarat agar Hanli memasukinya. Setelah mengatakan itu, paman ketiga Hanli berbalik dan bergegas, hendak kembali ke dalam restoran untuk melayani pelanggannya. Ketika dia sampai di pintu, tiba-tiba dia merasakan kegelisahan di hatinya dan mengingatkan Hanli. "Hanli, kamu jangan merayap kemana-mana ya. Kamu bisa saja tersesat di kota jika kamu berkeliaran. Jadi yang terbaik adalah sebaiknya kamu tidak meninggalkan halaman ini." Dan Hanli mengangguk. Mendengar jawaban jujur Hanli, dia mengangguk lega dan berjalan keluar pintu. Setelah paman ketiganya meninggalkan halaman, Hanli tiba-tiba merasa lelah. Begitu kepalanya mendarat di bantalnya, dia tertidur lelap dan mulai mendengkur. Secara mengejutkan, ia tidak memiliki rasa takut seperti anak normal yang biasanya. Anak normal biasa akan takut jika ditinggal sendirian di lingkungan yang tidak dikenalnya. Namun Hanli tidak demikian. Ketika malam tiba, seorang pelayan datang dengan membawa makanan. Dan meskipun itu bukan makanan mewah, itu tetap lezat. Setelah Hanli menyantap makanan, pelayan membersihkan piring yang tersisa. Saat itu juga paman ketiganya dengan santai masuk. "Bagaimana makanan itu? Apakah makanannya sesuai dengan selera emo? Apa kamu merindukan orang-orang di rumah?" "Iya, aku rindu rumah," jawab Hanli dengan suara kekanakannya. Paman ketiga tampak puas dengan respons Hanli dan mulai berbicara dengannya.
tentang kehidupannya sehari-hari, dan kemudian membual banyak pengalamannya. Secara bertahap, Han Yu mulai tidak pemalu dan mulai tertawa dan berbicara dengan paman ketiga. Dengan cara ini, 2 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, setelah Han Li selesai makan malam, dia menunggu cerita pamannya tentang Jiang Hu ketika gerbong kereta berhenti di depan pintu restoran. Jiang Hu adalah istilah dari dunia bela diri manusia, tepatnya dunia persilatan. Gerbong ini dicat warna hitam mengkilap dan bahkan kuda itu adalah kuda emas yang jarang terlihat. Namun yang paling menarik perhatian adalah pada rangka gerbong kereta tersebut terdapat tulisan misteri yang ditulis dengan karakter perak. Menempatkan karakter tulisan itu di tengah-tengah segitiga merah pada spanduk hitam yang mengibarkannya. Karakter pada spanduk juga memancarkan aura yang tak terduga. Melihat spanduk ini, setiap ahli seni bela diri di daerah itu tahu bahwa kereta ini milik salah satu dari 2 penguasa setempat di daerah itu, tepatnya milik penguasa Sekte 7 Misteri. Tampaknya, seorang tamu terhormat telah tiba di desa Sapi Hijau. Sekte 7 Misteri sebelumnya dikenal sebagai Sekte 7 Keagungan. 200 tahun yang lalu, sekte ini didirikan oleh seorang ahli bela diri yang sangat terkenal bernama Sovereign of the Seven Supreme, atau dikenal sebagai penguasa 7 agung, setelah menyapu dan mendominasi provinsi Jing dan provinsi Shu yang berada di dekatnya. Selama beberapa dekade, penguasa 7 agung sangat terkenal, tetapi setelah dia menderita sakit dan ambruk, kekuatan Sekte 7 Misteri pun menerima pukulan yang telak. Pada akhirnya, Sekte 7 Misteri dipaksa keluar dari kota utama provinsi Jin oleh upaya gabungan dari sekte saingannya. 100 tahun yang lalu sekte ini dipaksa untuk pindah ke daerah yang sangat terpencil yang disebut Celestial Rainbow Mountain atau disebut juga Pegunungan Pelangi Surgawi. Sejak saat itu, mereka membangun kembali fondasi sekte di wilayah kelas 3 atau wilayah pinggiran itu. Sekte ini menjadi penguasa setempat di daerah tersebut. Di wilayah pinggiran itu, terdapat kekuatan lain yang juga menjadi penguasa setempat. Satu-satunya kekuatan lain yang bisa menyaingi Sekte 7 Misteri adalah Geng Serigala Liar. Geng Serigala Liar pada awalnya adalah sekelompok bandit berkuda dari provinsi Jin yang tidak ragu untuk membakar, membunuh, menjara, dan menghancurkan sasaran mangsa mereka. Setelah beberapa waktu, pasukan yang dikirim oleh Istana Kekaisaran pun mengepung dan memberangus para bandit. Beberapa bandit yang patuh menerima amnesti yang diberikan kepada mereka oleh pengadilan kekaisaran. Sementara bandit yang tidak patuh lainnya, yang tersisa mereformasi diri menjadi Geng Serigala Liar. Geng Serigala Liar sangat kejam dan haus darah, mempertahankan karakteristik sifat buas mereka sebelumnya, yaitu tidak ragu untuk melakukan kekejaman. Jadi, setiap kali mereka bertemu dan bentrok dengan mereka, Sekte 7 Misteri selalu dirugikan. Meskipun Geng Serigala Liar menguasai lebih banyak kota daripada Sekte 7 Misteri, Geng Serigala Liar tersebut tidak tahu bagaimana mengelola kota-kota untuk secara efektif menjalankan bisnis dan menghasilkan pendapatan. Jadi sebagai perbandingan, kekayaan kota-kota yang dikendalikan oleh Sekte 7 Misteri jauh melampaui kota-kota di bawah kendali Geng Serigala Liar. Cemburu dengan kemakmuran Sekte 7 Misteri, Geng Serigala Liar membuat rencana untuk mengambil alih wilayah sekte, mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara 2 kekuatan besar. Konflik tersebut membuat ketua Sekte 7 Misteri sakit kepala tanpa henti. Karena itu, demi menghadapi Geng Serigala Liar yang makin menjadi-jadi, Sekte 7 Misteri telah menerima semakin banyak murid dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kereta berhenti, seorang pria kurus berumur 40 tahun melompat turun. Gerakannya sangat gesit, menunjukkan bahwa dia adalah seorang praktisi bela diri yang kuat. Dia tampaknya sangat mengenali betul seluk-beluk restoran Han Gemuk dan berjalan dengan angkuh menuju kamar yang ditempati Han Li. Setelah melihat pria berusia 40 tahun itu, Han Gemuk langsung menyambutnya dengan hormat. Protektor Huang, mengapa orang terhormat seperti Anda secara pribadi yang melakukan perjalanan untuk penjemputan? Protektor Huang mendengus dingin. Rute perjalanan di sini akhir-akhir ini tidak damai, karena itu saya dibutuhkan untuk mengamankan calon-calon murid ini. Karena itulah, saya memutuskan untuk datang secara pribadi. Berhentilah membuang-buang waktuku. Apakah ini anak yang ingin kamu calonkan? Ya, iya benar, ini keponakan saya. Saya berharap Protektor Huang akan menjaganya. Melihat ekspresi tidak sabar di wajah pelindung Wan,
Paman ketiga segera mengambil kantong yang tampak berat dan diam-diam menyerahkannya kepada Protektor Wang. Setelah pria itu menilai berat kantong itu, sikap tidak sabar Protektor Wang menjadi tampak lebih santai. Han Gemot, kamu benar-benar tahu bagaimana bersikap. Dalam perjalanan kembali, saya akan memastikan bahwa semua kebutuhan keponakanmu terpenuhi. Bagaimanapun sekarang sudah sangat terlambat. Mari kita berangkat. Cerita lanjutannya di episode 3 ya, judulnya Sekte 7 Misteri. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.